Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Dia jatuh cinta sama perempuan namanya Laila. Laila ini kena lahir waktu malam. Sampai akhirnya Qais tadi gila. Saking cintanya menjadi gila. Maka disebutlah dia dengan nama Laila Majnun. Majnun artinya gila. Laila Majnun, tergila-gila kepada Laila. Mohon maaf Bapak kalau kebetulan nama bininya Laila. Sampai akhirnya saking gilanya hilang akal, hilang ingatan, dibawa oleh ayahnya ke samping Ka'bah, berdoa di dinding Ka'bah. Maka disebutkan oleh seorang ulama besar dari Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar makcik, pakcik, bapak, ibu, adik-adik, kakak-kakak, sehat? Kita syukuri nikmat Allah yang besar ini. Cuacanya cerah, badan sehat, istiqomah iman dan Islam. Kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majelis kita ini majelis mulia. Kalau kita tidak sebut selawat, berubah dia menjadi majelis bangkai, majelis busuk, berulat, berbau. Maka kita kirimkan selawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita konsep cinta dan kasih sayang dalam Islam. Ada seorang laki-laki namanya Qais. Siapa namanya? Qais. Dia jatuh cinta sama perempuan namanya Laila. Laila ini kena lahir waktu malam. Sampai akhirnya Qais tadi gila. Saking cintanya menjadi gila. Maka disebutlah dia dengan nama Laila Majnun. Majnun artinya gila. Laila Majnun, tergila-gila kepada Laila. Mohon maaf Bapak kalau kebetulan nama bininya Laila. Sampai akhirnya saking gilanya hilang akal, hilang ingatan, dibawa oleh ayahnya ke samping Ka'bah, berdoa di dinding Ka'bah. Maka disebutkan oleh seorang ulama besar dari Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, di antara orang yang sehat berdoa di dinding Ka'bah adalah Qais. Berdoa di samping Ka'bah, sehatlah dia. Setelah dia sehat, ditanyalah dia oleh orang. Tak jadi dia nikah dengan Laila. Adunya turidu, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Wahai Qais, kalau disuruh kau memilih, mana yang kau pilih? Antara dua, memilih Laila atau dunia beserta isinya. Sekarang saya tanya Bapak, pilih dunia atau Laila? Apa pula sebut bini orang? Ditanyalah kepada si Qais, adunya turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Wahai Qais, mana yang kau pilih? Laila atau dunia beserta isinya? Maka menjawablah Qais. Apa kata dia? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Saya ulang sekali lagi. Maksudnya setelah saya bilang gitu, bilang so sweet lah. Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Mana yang kau pilih Qais? Apakah dunia beserta isinya atau Laila? Maka Qais menjawab,
la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ya salam. Oma-oma pun nyebut so sweet ya. Ditanya sama anaknya, mak, so sweet itu apa? Merek sepatu. Sebetulnya apa yang sedang Ustaz Somad ceritakan? Kalau kita sudah cinta, bukan sama orangnya, bukan sama rumahnya, bukan sama pakaiannya, debu yang menempel di selopnya pun dapat menjadi obat dan pelipur lara. Betul? Banyak juga yang majnun nih. Syair Qais ini selalu dijadikan ulama. Syair orang gila ini dijadikan ulama ketika berdalil tentang cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada makhluk Allah, kalau cinta kepada hamba Allah, bisa begitu dalamnya. Apalagi cinta kepada pencipta manusia, yaitu Allah. Maka kalau sudah cinta kepada Allah, tak sabar hati mau datang ke masjid solat berjamaah. Kalau sudah cinta kepada Allah, tak sabar hati ingin segera berzikir menyebut Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka yang hadir malam ini melimpah ruah, panitianya sampai 500 orang. Ini semua adalah bukti cinta kepada Allah. Apa pula kepada Laila? Bapak sehat? Ibu sehat? Bapak tergila-gila sama Laila? Tidak, takut dia. Tapi yang namanya cinta ini payah Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki berdiri tegak menengok lukisan yang terpajang di dinding, lukisan abstrak. Yang terkejut, yang sakit jantung banyak-banyak istighfar. Menengok lukisan abstrak yang cantik, dia pun berdecak kagum. Setengah jam dia menikmati lukisan yang cantik terpampang tergantung di dinding. Oh, amazing, hebat kata dia. Orang lain yang menengok dia juga menengok sambil heran. Heran apa? Apalah yang hebat lukisan ini? Hanya gambar ban mobil diseret dalam gerasi. Lukisan abstrak itu lukisan yang tak terbaca. Ini lain. Ini bukan abstrak. Ini pejuang subuh nongsa. Ini jaketnya. Mudah-mudahan habis acara ini tak diminta panitia. Soalnya saya pernah beberapa kali acara pemakaian rompi. Wah, dipoto lah. Selesai pas mau balik, Ustaz buka Ustaz. Jadi untuk foto aja. Sakitnya tak seberapa, malunya. Ini kita belum tahu, kita tengok nanti. Kita lanjutkan cerita lukisan tadi. Betapa orang kalau sudah paham lukisan abstrak, dia bisa menikmati. Tapi orang yang tak paham, dia menyangka orang itu gila. Saya insya Allah nanti tanggal 18 pagi berangkat dari Pekanbaru 3 tablik akbar. Tablik akbar yang pertama jam 8 di Pangkalan Kerinci, pengumpulan dana. Habis itu langsung dilanjutkan di Pematang Rebah Indragiri Hulu, pengumpulan dana. Habis itu jam 8 malam tablik akbar lagi di Bali, Balilas, pengumpulan dana. 3 kali pengumpulan dana, dananya akan dibawa ke pedalaman suku Talang. Nama programnya Tolong Talang. Apa nama programnya? Tolong Talang. Karena saudara kita di pedalaman banyak fakir miskin, susah, anaknya tak sekolah, janda, tua-tua. Mulai muda bapak ini siap menyelamatkan. Dari ketawanya aja yakin nama. Bapaknya macam-macam, mereka nengok dari samping. Awas lo bang balik nanti. Udah siap sambal belacan. Lalu kemudian sampailah saya ke pedalaman suku Talang beberapa tahun yang lalu. Dijumpakan sama kepala suku. Ustaz Somad, ini kepala suku.
Baik, kepala suku. Menghormati kepala suku mesti minum. Minumannya apa? Kelapa muda. Oh, kelapa muda kecil lah. Makanannya apa? Saya tengok. Diambilnya sirih, saya ambil pula sirih. Diambilnya kapur, saya oleskan pula kapur. Diambilnya gambir, saya potong pula gambir. Diambilnya pinang, saya ambil pula pinang. Digulungnya sirih, saya gulung pula. Dimasukkannya ke mulut, saya masukkan pula. Dia senyum, saya tidak. Oh, gini saya mengunyah. Mau dimuntahkan segan, mau ditelan pahit, akhirnya walaupun pahit ku telan juga. Apa sebetulnya yang ingin Ustadz ceritakan? Sedangkan untuk merasakan manisnya sirih saja pun mesti pakai proses. Apa pula polres? Proses. Yang di belakang kita Bapak Wakapolres, Bapak Polsek, Bapak Danlanal, Bapak Dandim, Bapak Bupati, Bupati tak ada, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Tuan Guru ada hadir di belakang, Tuan Syekh Asmir, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, sedang suluk sekarang, beliau belum sempatkan waktu kemari. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah Tuan Guru, amin. Encik-encik, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, tak dapat saya sebut satu-satu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk merasakan cantiknya lukisan abstrak, banyak orang tak bisa menangkap. Untuk merasakan manisnya, apa tadi? Saya ingat, cuman ngetes saja. Jamaah ini masih ingat apa tidak? Untuk merasakan nikmatnya sirih, banyak orang tak bisa menikmati. Singkat cerita, diundanglah saya oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Aher, di kantor gubernur. Yang cuma mau cerita bahwa yang undang saya ini gubernur. Ini bukan ustaz ece-ece. Sampai di kantor gubernur, saya pun disambutlah, duduk bersama. Kata Kang Aher, Ustadz Somad, ini adalah kopi kualitas ekspor terbaik di dunia. Wah. Bijinya biji-biji terbaik, dipilih oleh kualitas terbaik, ditanam di tanah yang terbaik, dipetik oleh petani terbaik, diolah dengan cara yang terbaik. Pokoknya mantap. Dituang ke dalam gelas, disiram seduh air. Walu, entah macam manalah prosesnya. Ustadz, cara minumnya saya ajari, kata dia. Oke. Letakkan tepi bibir ke tepi gelas ke tepi bibir. Jangan langsung masuk Ustaz, diseruput kata. Cuma mana seruput itu Kang Aher? Jangan langsung telan Ustaz, tahan sebentar kata. Wah, kata dia, luar biasa Ustaz. Habis itu ditanyanya saya, gimana Ustaz? Pahit gitu saya. Saya Abdul Somad belum bisa merasakan cantiknya lukisan abstrak. Saya Abdul Somad belum bisa merasakan manisnya sirih. Dan saya sampai hari ini belum bisa merasakan manisnya kopi Kang Aher. Kalau merasakan yang tiga, yang zahir ini aja payah, apalagi merasakan cinta kepada Allah. Tapi orang Melayu berkata, Allah bisa karena biasakan hari Sabtu ke masjid, hari Ahad ke masjid, subuh Sabtu ke masjid, subuh Ahad ke masjid. Pertama berat bangun tidur, pertama malas, lama-lama bersemangat. Akhirnya berapa ratus masjid tadi Ustaz? 100? 116 masjid, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, 116 masjid. Insya Allah kalau sudah 106 masjid dikunjungi, terasalah manisnya sholat subuh. Betul itu. Insya Allah belum azan subuh udah terduduk, merasakan manisnya. Tapi kalau orang yang belum merasakan manisnya, as-salatu khairum minan naum, kantui.
Bapak baca tak berita di koran, di website internet, orang yang masuk ke dalam masjid membacok yang orang baca Quran dalam masjid? Baca. Dia sedang mengantuk. Orang baca Quran di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Sumbatnya telinganya. Makin kuat pula qari. Tak berhenti-berhenti datang dia ke masjid, bacoknya. Selesai. Mati kaset itu langsung. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau sudah merasakan manisnya cinta kepada Allah, nih malam ini duduk di atas lantai, duduk di atas tanah. Ada pula tadi saya tengok anak-anak muda berdiri di atas tembok-tembok di belakang. Ada pula yang di bawah pokok kelapa. Hati-hati kelapa itu jatuh. Ini adalah orang-orang yang sudah merasakan manisnya dakwah tabligh akbar dan ceramah. Betul? Pak polisi ini sibuk apa tak sibuk? Sibuk. Dari pagi sampai sore sampai siang, prit. Mengatur lalu lintas jalan raya. Mestinya malam ini mereka istirahat tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Masih sempat datang ke tempat kita. Mudah-mudahan mereka polisi yang istiqomah sampai akhir hayat. Bapak dan Lanal, angkatan laut, bukan senang ngurus laut. Kalau polisi jelas nampak motor. Di laut, bukan nampak ikan tuh. Mestinya mereka malam ini beristirahat dengan anak dan istri. Tapi malam ini bagi mereka ada yang lebih nikmat, ada yang lebih penting. Apa dia? Datang ke pengajian tabligh akbar. Mereka tak ada kepentingan apapun. Semuanya insya Allah hadir karena Allah. Betul? Ibu-ibu dengan berbagai macam grupnya. Ada grup hijau semua. Ada grup merah semua. Ada grup bagus. Kalau nyusun akan datang pengajian bagus gini. Yang di depan ini buat nenek-nenek semua. Supaya apa? Supaya jamaah ini fokus ke ustaz. Ini tidak. Dibuat pula bagian depan anak gadis. Jamaah depan itu bukan dia nengok ustaz. Sikit-sikit. Nah, kalau sekarang tengoklah. Mohon maaf Bu, saya ini udah tua, mata saya ini tak jelas nih. Saya terus terang tak jelas nih, tak nampak entah mana anak gadis, entah mana nenek, rata aja semua. Masya Allah. Saya udah berapa kali ke apa nama daerah? Nongsa. Udah berapa kali saya kemari? First time. Oh, pertama kali. Rasanya kita macam udah kenal lama aja. Nah, kata jamaah, dalam hati jamaah Ustaz aja so akrab. So mantap gitu. Masya Allah tahu. Oh, kalau ini ada namanya pejuang subuh Nongsa, itu ada pula biker subuhan. Inilah yang ngajak saya dulu pakai motor itu kan. Wah, dari hotel diajaknya saya ke Masjid Agung subuh-subuh. Wah, saya pun pakailah sampai ke masjid sholat. Habis sholat saya tanya, ada tak kalian rekam aku naik motor tadi? Tak ada gitu. La ilaha illallah. Udah lawak kedinginan tak direkam pula. Paksa habis sholat subuh itu kami buat lagi. Kalau gitu kita ulang sekali lagi. Habis sholat subuh barulah saya. Barulah. Ada kalian rekam? Ada. Dipiralkan mereka di internet. Like and share. Wah, viral cerita entah kemana-mana. Ada pula yang ngejek saya. Alah, baru pandai katanya. Sakit hati saya. Saya posting gambar saya waktu masih dulu kuliah tahun 1996 naik motor. Saya nih udah lama pandai. Dulu waktu kuliah dulu, saya kuliah udah naik motor dulu. Bukan jam kuliah, naik sampan. Saya kuliah pakai motor dulu. Tak percaya tanya kawan-kawan saya angkatan 96 di IAIN Susko Pekanbaru Riau, naik motor dulu. Suatu hari saya pun naik motor lah. Pas di samping ada mahasiswi. Saya tengok. Dilambaikan pula tangan. Mau berhenti takut dosa, tak berhenti mubazir. Waktu itu belum ustaz lagi kan.
Akhirnya berhentilah saya. Naik dia ke atas, saya gas lah. 120 saya gas. Sampai ke kampus di depan lokal saya tengok udah tak bertudung lagi deh.